Kali ini aku akan membahas bagaimana salah satu aspek yaitu good weighing practice atau cara penimbangan yang baik. Nah, ini merupakan materi yang aku sedikit sharing materi yang aku dapatkan ketika menjalani pelatihan good weighing practice oleh Mettler Toledo. Dan di sini aku akan menjelaskan tentang 7 langkah untuk menghasilkan efisiensi dan akurasi ketika kita melakukan penimbangan. Penimbangan sendiri merupakan hal yang penting dalam proses pembuatan obat, karena penimbangan bahan baku ini merupakan hal kritikal dalam pembuatan obat, di mana apabila kita menimbangnya kelebihan maka itu akan mempengaruhi dosis obat menjadi lebih tinggi, tapi apabila kekurangan akan mempengaruhi efikasi dari obat itu menjadi berkurang sehingga atau underdose. Oleh karena itu, penimbangan itu menjadi hal yang kritikal dalam industri farmasi. Oke, yang pertama, bagaimana sih cara mengembangkan atau cara melakukan good weighing practice, di mana step-step yang dapat kita lalui agar proses melakukan penimbangan itu menjadi hal yang baik. Yang pertama, pilih timbangan yang cocok, di mana pastikan timbangan yang kita gunakan atau timbangan yang kita beli itu sesuai dengan peruntukan kita. Yang pertama, kita perlu menentukan nilai terendah dari sampel. Nah, setelah kita menentukan minimum penimbangan dari sampel, misal kita akan menimbang NaCl 3 kg, maka setelah kita tahu kebutuhan terkecil kita 3 kg, maka kita pilih timbangan yang dapat memenuhi range tersebut. Jadi kita pilih timbangan yang bisa mengukur bobot minimal sebesar 3 kg atau kurang untuk jaga-jaga, seperti itu. Nah, terus setelah menemukan bobot minimal sampel, yang kedua kita menemukan atau mencari timbangan yang sesuai yang dapat mengukur bobot minimal sampel itu. Terus kemudian kita menentukan toleransi penimbangan. Toleransi penimbangan itu apa ya? Ibaratnya bukan kesalahan, tapi ketika kita menimbang 1 kg, maka toleransi penimbangan yang dapat diterima itu seberapa banyak, 1,1 plus minus 0,1 kg kah, atau plus minus 0,5 kg kah, seperti itu. Nah, biasanya itu diatur sesuai regulator yang sesuai dengan industri tersebut. Misal pada industri farmasi, pada USP toleransi penimbangan yaitu 0,1%. Nah, oleh karena itu kita harus dapat menentukan timbangan yang sesuai yang dapat mengukur sampai 0,1% dari bobot yang ditimbang, seperti itu. Jadi kemampuan akurasi dan readability itu perlu ditentukan. Kemudian setelah itu kita tentukan safety factor. Safety factor ini merupakan mendefinisikan minimum weight of the balance, minimum weight dari timbangan, di mana semakin tinggi safety factor maka semakin besar nilai minimum weight-nya. Ibaratnya kalau safety factornya ini kita menerapkan safety factornya 2, maka minimum weight-nya itu ibaratnya 200 kilo. Tapi kalau kita menerapkan safety factornya itu 1, maka minimum weight-nya itu bisa lebih kecil lagi, yaitu 100 kg. Nah, safety factor ini dipengaruhi oleh kemampuan operator atau yang melakukan penimbangan itu sudah terlatih atau tidak. Apabila tidak terlatih, maka lebih baik menerapkan safety factornya itu 2 saja. Tetapi kalau sudah terlatih dan mampu melakukan penimbangan dengan akurasi yang baik, itu kita bisa menerapkan safety factor sebesar 1. Kemudian setelah menentukan safety factor, yang selanjutnya yaitu cek maksimum kapasitas.
maksimum kapasitas. Nah, maksimum kapasitas ini dapat disesuaikan dengan bobot bahan baku yang akan kita timbang itu besarnya maksimal seberapa. Nah, setelah kita tahu maksimum kapasitas, baru kita bisa mencari timbangan yang sesuai seperti itu. Jadi yang dalam hal pemilihan timbangan yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu minimum bobotnya, menentukan toleransi penimbangannya, terus menentukan safety faktornya, dan maksimum kapasitas dari bahan baku yang akan kita timbang. Ini kaitannya dengan URS atau User Requirement System. Kemudian setelah menentukan timbangan, kita perlu menentukan titik lokasi timbangan yang optimal. Nah, biasanya ini kita perlu memperhatikan peletakan lokasi timbangan. Hindari peletakan timbangan pada meja yang tidak rata, meja yang dapat mudah bergoyang seperti itu, karena itu akan mempengaruhi hasil penimbangan. Kemudian variasi suhu atau temperatur. Hindari timbangan yang dekat dengan sumber panas atau jendela agar suhu yang berada pada timbangan itu terjaga konstan, karena ini akan mempengaruhi hasil penimbangan. Kemudian selanjutnya yaitu air draft, atau hindari peletakan timbangan dekat pintu, dekat area yang memiliki workflow yang tinggi seperti itu, karena arah aliran udara itu juga mempengaruhi hasil penimbangan. Kemudian yang ketiga yaitu confirm accuracy through calibration. Jadi sebelum kita dapat menggunakan timbangan yang kita beli atau kita gunakan, wajib hukumnya timbangan tersebut sudah dikalibrasi, karena kalibrasi menjadi hal yang wajib dilakukan untuk alat ukur yang berkaitan dengan mutu produk. Nah, timbangan ini sebelum digunakan itu wajib kalibrasi. Biasanya kalibrasi ini dilakukan oleh kalibrator oleh pihak vendor seperti itu. Jadi di industri farmasi timbangan itu wajib untuk dikalibrasi. Selanjutnya yaitu pastikan keakurasian hasil timbangan dengan pengujian timbangan. Nah, biasanya sebelum kita meskipun sudah dikalibrasi, kita perlu memastikan juga dengan menguji keakurasian timbangan itu dengan menggunakan anak timbang. Nah, anak timbang ini juga wajib untuk dikalibrasi. Jadi sebelum melaksanakan penimbangan, kita perlu verifikasi terlebih dahulu dengan anak timbang. Misal timbangan 6 kg, kita pakai anak timbang 5 kg. Jadi wajib hukumnya timbangan tersebut dapat menghasilkan nilai 5 kg sesuai massa anak timbang. Apabila kurang atau lebih dari itu, maka ada yang salah sehingga perlu di-adjust ulang dan perlu dikalibrasi ulang. Kemudian yang kelima yaitu pastikan workflow atau proses kerjanya itu teratur atau rapi. Jadi dalam artian ketika kita proses menimbang, hendaknya kita itu mengatur tempat kerja kita itu workflow-nya itu teratur. Jadi semisal pertama mengambil bahan baku, terus nimbang, setelah nimbang hasil penimbangan ditaruh pada bahan kemas atau pada area lokasi yang akan menuju ke proses selanjutnya. Nah, hal-hal seperti itu perlu diatur agar mengefisiensikan penimbangan, terus menghindari kesalahan, menghindari kontaminasi seperti itu. Kemudian ini merupakan langkah yang disarankan oleh Matt Toledo, yaitu streamline data management. Jadi ibaratnya timbangan yang kita gunakan itu hendaknya bisa langsung terkoneksi pada PC. Jadi kita nggak perlu menulis hasil penimbangan pada catatan, pada logbook, atau pada kertas yang mana hal tersebut merupakan kurang efisien daripada
hasil penimbangan itu langsung masuk ke PC, datanya itu tersimpan pada PC seperti itu. Nah, ketika data penimbangan sudah dapat masuk ke PC, kita tidak perlu lagi pakai kertas. Hal tersebut juga meminimalisir salahnya penulisan hasil timbang pada kertas atau pada form yang kita gunakan. Kemudian selanjutnya yaitu keep your balance clean. Jadi kita wajib hukumnya menjaga timbangan kita itu bersih dan bebas kontaminan. Hal ini bertujuan agar dari timbangan itu awet, dapat digunakan terus-menerus. Kemudian dengan pembersihan kita pastinya mengecek seluruh bagian timbangan. Nah, dengan mengecek seluruh bagian timbangan, maka kita tahu kondisi timbangan kita itu dalam kondisi baik atau enggak, seperti itu. Jadi itu manfaatnya cleaning. Kemudian selain itu manfaat cleaning lainnya itu menghindari kontaminasi silang. Jadi sisa bahan baku, misal bahan baku yang akan ditimbang itu berbeda. Pertama bahan baku NaCl, yang kedua yaitu bahan baku KCl. Nah, dengan cleaning, ketika kita sudah menimbang NaCl, kemudian kita akan menimbang KCl. Ketika kita sudah melakukan cleaning, maka resiko kontaminasi silang itu sangat kecil, sehingga mutu dari suatu produk atau bahan baku itu akan terjaga. Oke, itu dulu sharing materi kali ini tentang cara penimbangan yang baik, yaitu 7 langkah untuk efisiensi dan akurasi yang lebih baik pada proses penimbangan. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin didiskusikan, tulis saja di kolom komentar. See you next time.